Wah wah wah, datangkan Miliano Jonathans. Media Malaysia sampai bilang begini. Apakah Malaysia tambah ketakutan? Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, tak cuma Malaysia, Vietnam sampai komentari kualitas Miliano Jonathans. Apakah dengan kedatangan Miliano Jonathans, timnas Indonesia bisa tambah kuat? Berikut info mengejutkannya. Nah loh, Patrick Kluivert dikabarkan bakal andalkan anak kesayangan Shin Tae-yong. Kira-kira ada apa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Malaysia dibikin kaget timnas Indonesia datangkan Miliano Jonathans. Malaysia benar-benar dibuat kaget bukan main setelah mendengar kabar bahwa timnas Indonesia mendatangkan Miliano Jonathans sebagai amunisi baru untuk memperkuat skuad Garuda. Media negeri jiran bahkan sampai melontarkan pujian besar atas langkah cerdas yang dilakukan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Langkah ini dianggap sebagai bukti keseriusan Indonesia dalam menatap babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi Miliano Jonathans bukanlah pemain sembarangan, melainkan salah satu talenta muda paling menjanjikan yang saat ini merumput di Liga Belanda bersama FC Utrecht. Kabar ini mencuat setelah Erick Thohir mengonfirmasi langsung proses naturalisasi Miliano melalui akun Instagram resminya. Dalam unggahannya, Erick menjelaskan bahwa PSSI sudah menyerahkan dokumen naturalisasi Miliano kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Dengan begitu, jalan Miliano untuk berseragam Garuda semakin terbuka lebar. Publik sepak bola Indonesia pun sontak ramai membicarakan kehadiran pemain keturunan Depok tersebut yang diyakini bisa menjadi pembeda di sektor serangan skuad Garuda. Usianya yang baru menginjak 21 tahun membuat Miliano Jonathans punya masa depan cerah bersama timnas Indonesia. Ia dikenal sebagai winger kanan dengan kecepatan, kelincahan, dan akurasi umpan yang sangat baik. Selain itu, kemampuan duel 1 lawan 1 menjadi salah satu keunggulannya, sehingga ia bisa menghadirkan ancaman nyata bagi lini pertahanan lawan. Jika proses naturalisasi rampung tepat waktu, Miliano diyakini bakal langsung menjalani debut pada laga FIFA Matchday melawan Kuwait di bulan September sebelum tampil di kualifikasi Piala Dunia melawan Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. Tidak heran jika kehadiran Miliano Jonathans disebut-sebut bisa menghadirkan persaingan sehat di posisi sayap kanan timnas Indonesia. Selama ini, sektor tersebut lebih banyak diisi oleh Yaakob Sayuri. Dengan tambahan tenaga baru, Patrick Kluivert sebagai pelatih Garuda memiliki lebih banyak opsi untuk meramu strategi, terutama saat menghadapi lawan berat seperti Arab Saudi yang terkenal dengan kedisiplinan taktik, serta Irak yang memiliki fisik kuat. Media Malaysia pun tak mau ketinggalan menyoroti langkah Indonesia ini. Portal Makan Bola bahkan menuliskan bahwa Miliano Jonathans merupakan salah satu pemain muda termahal di Asia Tenggara. Mereka menyebut nilai pasarnya saat ini mencapai 900.000 euro atau setara 16 miliar rupiah, angka yang sangat tinggi untuk ukuran pemain muda Asia Tenggara. Beliau memiliki nilai pasaran sebanyak 4,4 juta ringgit, bakal menjadi antara pemain muda termahal di Asia Tenggara, tulis Makan Bola. Pujian ini seakan menjadi pengakuan bahwa langkah PSSI dalam mendatangkan Miliano adalah gebrakan besar yang layak diperhitungkan. Apa yang dilakukan Indonesia tentu membuat Malaysia terkejut sekaligus waspada. Pasalnya dengan tambahan pemain seperti Miliano, kekuatan Garuda diprediksi meningkat signifikan. Jika sebelumnya kehadiran Jay Itzes dan Ole Romeni sudah membuat timnas tampil lebih tangguh, kini dengan Miliano Jonathans, Indonesia semakin memiliki kedalaman skuad yang mumpuni untuk bersaing di level Asia. Tak menutup kemungkinan langkah ini juga akan membuat negara-negara lain di Asia Tenggara merasa tertantang untuk melakukan hal serupa agar tidak tertinggal dari Indonesia. Kini semua mata tertuju pada proses naturalisasi Miliano Jonathans. Jika semua berjalan lancar, publik tanah air bisa segera melihat aksinya dengan seragam merah putih.
Tidak hanya supporter Indonesia yang menaruh harapan besar, tetapi juga publik sepak bola Asia Tenggara yang ikut menantikan bagaimana pemain muda bertalenta ini bisa memberikan warna baru bagi perjalanan timnas Garuda. Malaysia boleh kaget, tetapi bagi Indonesia, ini adalah bukti nyata bahwa sepak bola kita semakin serius membangun kekuatan demi bersaing di level tertinggi. Bagaimana menurut kalian, apakah kehadiran Miliano Jonathans ini akan benar-benar membuat timnas Indonesia semakin ditakuti lawan-lawan di Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Vietnam komentari soal kualitas pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Kedatangan pemain naturalisasi baru timnas Indonesia, Miliano Jonathans, langsung menjadi sorotan besar tidak hanya di tanah air, tetapi juga di Vietnam. Publik sepak bola Vietnam bahkan sampai membuat prediksi khusus mengenai kontribusi sang pemain muda dalam perjalanan skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026. Hal ini menunjukkan bahwa langkah PSSI di bawah komando Erick Thohir benar-benar diperhatikan oleh negara tetangga, terutama ketika sosok Miliano resmi diperkenalkan sebagai calon amunisi anyar Garuda. Proses naturalisasi Miliano Jonathans sendiri diumumkan langsung oleh Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis 14 Agustus 2025. Erick menegaskan bahwa dokumen terkait sudah diserahkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Sontak kabar ini membuat publik Indonesia heboh karena Miliano memang sudah lama digadang-gadang akan memperkuat timnas. Pemain keturunan Depok ini sudah lama menjadi incaran PSSI dan kini harapan itu semakin nyata. Yang membuat menarik bukan hanya publik Indonesia yang menaruh perhatian, tetapi media asing juga ikut memberi pandangan. Salah satu yang cukup menonjol adalah media Vietnam, Thao 247.vn, yang menilai Miliano sebagai pemain muda dengan kualitas mumpuni. Mereka menyoroti kemampuan tekniknya yang di atas rata-rata, khususnya sebagai pemain kidal yang sering dimainkan di sayap kanan. Kecepatan, kelincahan dalam menggiring bola, dan naluri menciptakan peluang disebut-sebut sebagai keunggulan utama Miliano. Thao 247.vn menulis bahwa Miliano bukan hanya tipe pemain sayap biasa. Ia kerap bergerak ke tengah untuk melakukan tembakan langsung ke gawang atau memberikan umpan matang bagi rekannya. Dengan usia yang masih 21 tahun, Miliano dianggap punya masa depan panjang bersama timnas Indonesia. Tak heran jika media Vietnam percaya kehadiran pemain FC Utrecht ini bisa menjadi kunci untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia. Lebih jauh lagi, media Vietnam tersebut berani memprediksi bahwa Miliano bisa menjadi salah satu pemain penting yang membuat Indonesia menjadi wakil tunggal Asia Tenggara di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menegaskan bahwa skuad Garuda akan menghadapi dua lawan tangguh, Arab Saudi dan Irak, namun tambahan kualitas Miliano diyakini bisa memberikan kejutan besar. Ini dianggap sebagai tambahan berkualitas bagi tim nasional Indonesia untuk mewujudkan impian tampil di Piala Dunia, tulis mereka. Kepercayaan publik Vietnam terhadap timnas Indonesia memang cukup tinggi. Mereka bahkan menyebut Patrick Kluivert, sang pelatih, punya kapasitas untuk menciptakan keajaiban. Dengan kombinasi pemain naturalisasi berkualitas dari Eropa, termasuk Miliano Jonathans, Thao 247.vn menilai peluang Indonesia untuk merebut tiket Piala Dunia bukanlah mimpi kosong. Bahkan mereka menuliskan optimisme bahwa skuad Garuda bisa menaklukkan Arab Saudi dan Irak demi lolos ke panggung terbesar sepak bola dunia. Sorotan dari media Vietnam ini tentu menjadi sinyal bahwa sepak bola Indonesia kini sedang dipandang serius di kawasan Asia Tenggara. Jika biasanya Vietnam lebih sering menjadi pusat perhatian karena prestasinya, kali ini mereka justru menaruh respek pada langkah besar yang dilakukan Indonesia. Dengan nilai pasar mencapai 900.000 euro atau sekitar 16 miliar rupiah. Miliano Jonathans juga disebut sebagai salah satu pemain muda termahal di Asia Tenggara. Sehingga wajar jika harapan begitu besar diletakkan di pundaknya. Kini semua pihak menunggu bagaimana proses naturalisasi Miliano Jonathans berjalan hingga ia benar-benar bisa mengenakan jersey merah putih. Publik Indonesia tentu berharap debutnya bisa segera terjadi, mungkin di FIFA Matchday melawan Kuwait sebelum menghadapi Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia.
Sementara itu, publik Vietnam pun ikut menunggu apakah prediksi mereka benar bahwa Miliano bisa jadi kunci yang membawa timnas Indonesia mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian, apakah kehadiran Miliano Jonathan benar-benar bisa menjadi pembeda untuk timnas Indonesia di level Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia U17 siap tampil ganas di Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 kembali menunjukkan performa luar biasa di ajang Piala Kemerdekaan 2025. Pada laga kedua yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Jumat 15 Agustus 2025, Garuda Muda sukses menumbangkan Uzbekistan dengan skor 2-0. Kemenangan ini semakin mempertegas bahwa anak asuh Nova Arianto berada di jalur yang tepat untuk menatap Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Publik sepak bola tanah air pun semakin optimistis bahwa tim muda Indonesia bisa tampil ganas dan mengejutkan dunia. Penampilan melawan Uzbekistan begitu berbeda jika dibandingkan dengan laga pertama menghadapi Tajikistan. Menurut pengamat sepak bola asal Malang, Gusnul yakin Nova Arianto mampu menerapkan strategi yang lebih variatif dan efektif. Ia menilai dari dua laga yang sudah dijalani, timnas U17 menunjukkan perkembangan signifikan. Jika sebelumnya masih terlihat kaku, kini permainan Garuda Muda semakin hidup dengan kombinasi umpan terobosan rapi, sentuhan pendek antar pemain, hingga eksplorasi skill individu yang lebih leluasa. Gusnul menyoroti khusus variasi permainan yang diperlihatkan saat menghadapi Uzbekistan. Beberapa kali umpan terobosan yang menusuk jantung pertahanan lawan membuat Uzbekistan kewalahan. Menurutnya, hal itu menjadi bukti nyata bahwa hasil pemusatan latihan atau training camp yang dilakukan timnas U17 benar-benar membuahkan hasil positif. Bahkan permainan diagonal hingga kombinasi kaki ke kaki yang rapi menjadi daya tarik tersendiri, membuat laga melawan Uzbekistan enak ditonton dan penuh energi. Yang tidak kalah penting, para pemain mampu menampilkan skill individu tanpa melupakan taktik yang sudah diterapkan pelatih. Hal ini menandakan bahwa Nova Arianto berhasil membangun keseimbangan antara permainan kolektif dan kreativitas individu. Dengan begitu, timnas U17 kini memiliki identitas permainan yang jelas, variatif, dan tentu lebih menakutkan bagi lawan-lawannya. Selain faktor teknis, mentalitas para pemain juga mendapat pujian. Meski Uzbekistan dikenal sebagai salah satu tim kuat di level Asia, Putu Panji DKK tetap tampil percaya diri. Mereka tidak menunjukkan rasa inferior sama sekali, justru tampil dengan keberanian untuk menekan sejak awal pertandingan. Gusnul menilai mental kuat ini menjadi modal penting menjelang Piala Dunia U17, mengingat di turnamen tersebut timnas Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim elite dunia. Pengalaman menghadapi tim-tim kuat di Piala Kemerdekaan ini dianggap sebagai tolok ukur kesiapan Garuda Muda. Menurut Gusnul, 3 lawan di ajang ini sudah menjadi ujian penting. Tetapi ia berharap ke depan timnas U17 bisa melakoni uji coba melawan tim yang levelnya lebih tinggi lagi. Hal itu diperlukan agar para pemain semakin terasah dan siap menghadapi kerasnya persaingan di Piala Dunia U17. Kemenangan atas Uzbekistan jelas menjadi tambahan semangat bagi Garuda Muda. Setelah ini mereka akan menghadapi Mali U17 dalam laga berikutnya. Pertandingan tersebut bukan hanya menjadi ajang pemanasan, tetapi juga momentum penting untuk mengukur sejauh mana kesiapan tim sebelum berlaga di Qatar. Dengan kondisi mental yang matang, variasi taktik yang lebih kaya, serta pemain-pemain berbakat yang siap unjuk gigi, timnas Indonesia U17 tampak semakin siap tampil ganas di panggung dunia. Kini tinggal bagaimana konsistensi permainan Garuda Muda dijaga hingga November mendatang. Jika progres positif ini terus berlanjut, bukan mustahil Indonesia U17 bisa menjadi macan Asia sekaligus membuat kejutan besar di Piala Dunia U17 2025. Bagaimana menurut kalian, apakah timnas Indonesia U17 benar-benar siap tampil mengguncang dunia di Qatar nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Patrick Kluivert bakal andalkan anak kesayangan Shin Tae-yong.
Patrick Kluivert kembali menghadapi tantangan serius dalam mempersiapkan timnas Indonesia menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah lebih dulu kehilangan Oleh Romeni akibat cedera, kini kabar buruk kembali datang dari pos penjaga gawang. Maarten Paes, kiper utama skuad Garuda, dipastikan mengalami cedera sehingga kemungkinan besar absen pada laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon. Kondisi ini membuat Kluivert mau tidak mau harus mencari solusi cepat, dan salah satu opsi terkuatnya adalah mengandalkan anak kesayangan Shin Tae-yong, yakni Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Cedera Maarten Paes tentu menjadi pukulan telak bagi persiapan timnas Indonesia. Kiper berusia 27 tahun tersebut sudah menepi sejak FC Dallas menghadapi Portland pada 10 Agustus lalu di ajang Major League Soccer (MLS). Absennya Paes berlanjut saat timnya bertemu Austin FC, dengan pihak klub memastikan sang pemain mengalami cedera pada bagian atas kakinya. Meski belum ada kepastian terkait durasi pemulihan, kondisi ini jelas membuat peluangnya tampil di FIFA Matchday bulan September semakin tipis. Kehilangan dua pemain sekaligus, Oleh Romeni dan Maarten Paes, membuat Kluivert harus berpikir keras. Di lini depan, absennya Romeni memang cukup mengganggu variasi serangan. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah sektor penjaga gawang yang kini kehilangan salah satu sosok paling berpengaruh. Meski Emil Audero masih tersedia sebagai opsi utama, Kluivert tentu membutuhkan lebih dari satu kiper berkualitas untuk mengarungi jadwal padat, terlebih menghadapi tim-tim tangguh seperti Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. Disinilah nama Hernando Ari dan Nadeo Argawinata kembali mencuat. Keduanya adalah kiper yang sangat dipercaya oleh Shin Tae-yong di periode sebelumnya. Hernando dengan refleks cepat dan keberaniannya menghadapi situasi 1 lawan 1 sering menjadi penyelamat timnas di laga-laga krusial. Sementara itu, Nadeo memiliki pengalaman panjang serta mental yang teruji saat membela Garuda di berbagai ajang besar, termasuk Piala AFF. Kluivert sendiri sudah mengenal kedua kiper ini sejak awal masa kepelatihannya di Indonesia. Mereka sempat masuk skuad meski biasanya harus bergantian karena hanya ada satu slot utama di bawah Mistar. Kini dengan absennya Paes, peluang Hernando dan Nadeo untuk sama-sama masuk skuad terbuka lebar. Bahkan laga uji coba melawan Kuwait pada 5 September dan Lebanon pada 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo bisa menjadi ajang pembuktian bagi keduanya. Menariknya, kehadiran Hernando dan Nadeo tidak hanya sebatas pelengkap. Mereka bisa benar-benar menjadi tulang punggung pertahanan Garuda di laga-laga penting. Publik tentu masih ingat bagaimana Hernando tampil luar biasa di Piala Asia U23, sementara Nadeo pernah menjadi pahlawan di Piala AFF dengan ketenangannya menghadapi adu penalti. Kedua pemain ini tidak asing dengan tekanan dan itu yang membuat mereka disebut sebagai anak kesayangan Shin Tae-yong. Selain Hernando dan Nadeo, tentu saja masih ada opsi lain seperti Reza Arya Pratama dari PSM Makassar atau Muhammad Riyandi dari Persis Solo. Namun secara pengalaman internasional, keduanya masih berada satu tingkat di bawah Hernando dan Nadeo. Oleh karena itu, wajar jika Patrick Kluivert lebih memprioritaskan kiper-kiper yang sudah teruji di panggung besar. Kini semua mata akan tertuju pada bagaimana Kluivert memaksimalkan potensi para kiper lokal ini. Jika Hernando dan Nadeo bisa kembali menunjukkan performa terbaik, bukan tidak mungkin mereka akan menjadi pilihan utama, bahkan ketika Maarten Paes sudah kembali pulih. Dengan begitu, Patrick Kluivert benar-benar mengandalkan anak kesayangan Shin Tae-yong sebagai benteng terakhir skuad Garuda. Bagaimana menurut kalian, apakah Hernando Ari dan Nadeo Argawinata layak kembali menjadi pilar utama timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bekuk Uzbekistan Nova Arianto bilang ini jelang Piala Dunia. Baru saja kita menyaksikan sebuah pertandingan yang penuh gairah dan syarat dengan kebanggaan, di mana timnas Indonesia U17 berhasil menaklukkan Uzbekistan dengan skor meyakinkan 2 gol tanpa balas dalam lanjutan Piala Kemerdekaan 2025. Laga yang digelar di Stadion Utama, Sumatera Utara pada Jumat malam, 15 Agustus 2025. Itu seolah menjadi bukti nyata bahwa kerja keras, disiplin,
serta kekompakan para pemain muda Garuda semakin terasa dari waktu ke waktu. Kemenangan ini bukan hanya memberikan tambahan poin, tetapi juga menyuntikkan rasa percaya diri yang besar bagi skuad asuhan Nova Arianto menjelang ajang yang lebih besar, yaitu Piala Dunia U17. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, tidak bisa menyembunyikan rasa puasnya setelah laga berakhir. Menurutnya, penampilan anak-anak asuhnya mengalami peningkatan yang signifikan, terutama dalam aspek kerjasama tim. Nova menilai apa yang ditunjukkan para pemain di lapangan adalah hasil dari latihan yang konsisten dan keseriusan mereka dalam memahami instruksi pelatih. Secara umum kami senang dan puas dengan penampilan anak-anak. Dari 2 laga yang sudah kami jalani di Piala Kemerdekaan ini, hasilnya cukup memuaskan, ujar Nova dengan raut penuh optimisme setelah pertandingan. Meski demikian, pelatih yang dikenal tegas ini tetap menegaskan bahwa masih ada sejumlah catatan yang perlu diperbaiki. Baginya, kemenangan bukan alasan untuk berpuas diri, melainkan sebuah titik awal untuk terus berkembang. Nova menegaskan bahwa Piala Kemerdekaan ini hanyalah sebuah ajang pemanasan sebelum menghadapi panggung yang lebih besar. Ini juga sebagai ajang uji coba sebelum menghadapi Piala Dunia nanti. Makanya kami tekankan kepada semua pemain agar bermain maksimal dalam setiap laga, lanjutnya. Ucapan Nova itu seakan menjadi pengingat bagi seluruh pemain muda Indonesia bahwa perjalanan mereka masih panjang. Ia menekankan pentingnya mentalitas yang kuat, kedisiplinan di lapangan, serta kemauan untuk terus berbenah agar performa semakin meningkat. Keyakinan Nova bukan tanpa alasan sebab ia melihat potensi besar dalam diri skuad mudanya. Menurutnya, jika konsistensi bisa dijaga, maka Timnas Indonesia U17 berpeluang tampil mengejutkan di Piala Dunia mendatang. Menariknya, saat ditanya mengenai peluang penambahan pemain diaspora untuk memperkuat Timnas Indonesia U17, Nova tidak menutup kemungkinan tersebut. Namun ia juga menekankan bahwa semua keputusan harus berdasarkan kebutuhan tim dan perkembangan pemain yang saat ini ada di skuad. Kalau nantinya dirasa perlu, kemungkinan bisa saja ditambah. Tapi kalau sekarang mungkin belum bisa dipastikan, apalagi masih ada beberapa pemain yang belum bergabung di turnamen ini, jelasnya. Pernyataan ini membuka ruang diskusi bagi pecinta sepak bola tanah air, apakah memang diperlukan tambahan pemain diaspora atau cukup memaksimalkan bakat lokal yang ada. Dalam pandangan Nova, meski ada beberapa kekurangan yang masih harus dibenahi, Timnas Indonesia U17 masih punya waktu untuk memperbaikinya. Ia percaya dengan dukungan penuh dari semua pihak, baik federasi maupun masyarakat, para pemain muda ini bisa menjawab tantangan yang lebih besar. Kemenangan melawan Uzbekistan ini seolah menjadi pesan kuat kepada lawan-lawan berikutnya bahwa Garuda Muda tidak bisa dipandang sebelah mata. Para pecinta sepak bola Indonesia tentu patut berbangga melihat perkembangan positif ini. Dari setiap pertandingan terlihat bahwa para pemain bukan hanya tampil penuh semangat, tetapi juga semakin matang secara taktikal. Bagi Nova Arianto, kemenangan 2 laga di Piala Kemerdekaan adalah langkah penting menuju pembentukan tim yang solid untuk menghadapi Piala Dunia U17. Yang lebih penting, kemenangan ini membangkitkan optimisme baru bahwa Timnas Indonesia U17 bisa memberikan kejutan besar di ajang internasional. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kemenangan melawan Uzbekistan ini menjadi tanda bahwa Timnas Indonesia U17 siap bersaing di Piala Dunia nanti? Apakah pemain diaspora perlu ditambahkan untuk memperkuat skuad atau justru kita harus percaya pada potensi lokal yang sudah ada? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar karena suara kalian adalah semangat tambahan untuk para Garuda Muda dalam mengukir prestasi. Pelatih Mali bilang ini usai Timnas Indonesia taklukan Uzbekistan. Pertandingan demi pertandingan di Piala Kemerdekaan 2025 semakin memperlihatkan betapa sengitnya persaingan antar tim muda dari berbagai negara. Usai Timnas Indonesia U17 berhasil menumbangkan Uzbekistan dengan skor 2 gol tanpa balas, perhatian publik kini tertuju pada komentar sang pelatih Timnas Mali U17, Adama Diallo. Diallo dengan percaya diri mengungkapkan bahwa timnya siap tampil habis-habisan melawan tuan rumah Indonesia.
Ucapannya menjadi sorotan karena tidak hanya menunjukkan rasa percaya diri, tetapi juga menegaskan bahwa Mali sama sekali tidak gentar menghadapi euforia kemenangan yang baru saja diraih Garuda Muda. Mali memang tampil memukau sejak awal turnamen. Pada laga pembuka, mereka menghancurkan Uzbekistan dengan skor mencolok 5-1. Tidak berhenti di situ, Mali kembali menunjukkan ketajamannya kala bersua Tajikistan, di mana mereka sukses meraih kemenangan 4-2. Dua kemenangan dengan skor besar ini membuat banyak pengamat menilai Mali sebagai kandidat kuat juara Piala Kemerdekaan. Namun yang membuat menarik adalah komentar Adama Diallo setelah menyaksikan langsung pertandingan Indonesia kontra Uzbekistan. Ia mengaku akan tetap berada di stadion untuk memantau permainan Indonesia sekaligus memastikan strategi timnya benar-benar siap untuk menghadapi tuan rumah. Menurut Adama, kunci sukses tim Mali terletak pada persiapan panjang yang sudah mereka lakukan jauh hari sebelum kompetisi ini digelar. Ia menekankan bahwa mental juara harus dibangun sejak dini, salah satunya dengan target menyapu bersih kemenangan di setiap laga. Bahkan saat melakukan rotasi besar dengan menurunkan 7 pemain berbeda, Mali tetap menunjukkan performa superior di lapangan. Hal ini menjadi bukti bahwa kedalaman skuad Mali cukup solid sehingga siap menghadapi berbagai situasi termasuk melawan Indonesia yang tengah berada dalam tren positif. Target kami jelas, menang lawan Indonesia, tegas Adama Diallo setelah menyaksikan laga Garuda Muda. Kalimat ini sontak menjadi bumbu panas jelang pertemuan Mali kontra Indonesia. Ia menambahkan bahwa timnya tidak akan mengendurkan intensitas permainan meski menghadapi tuan rumah yang akan mendapat dukungan penuh dari supporter di stadion. Justru hal itu dianggap sebagai motivasi tambahan bagi Mali untuk menunjukkan kualitas terbaik mereka. Sementara itu, keberhasilan Indonesia menumbangkan Uzbekistan 2-0 jelas menjadi modal penting bagi skuad asuhan Nova Arianto. Garuda Muda tampil disiplin dan kolektif sehingga berhasil menaklukkan salah satu tim kuat di turnamen ini. Hasil tersebut tentu menambah kepercayaan diri pemain jelang laga berat berikutnya. Namun, pernyataan tegas dari pelatih Mali membuat publik penasaran mampukah Indonesia mempertahankan tren positifnya. Atau justru harus menghadapi kenyataan pahit saat berhadapan dengan tim Afrika yang dikenal memiliki fisik tangguh dan permainan agresif. Di sisi lain, pelatih Tajikistan Marco Ragini yang baru saja dikalahkan Mali memberikan pandangan berbeda. Ia mengakui kekalahan timnya bukan hanya karena kehebatan Mali, tetapi juga akibat anak asuhnya tidak menerapkan instruksi yang diberikan. Bahkan Ragini melakukan eksperimen dengan formasi 3 back, sesuatu yang berbeda dari biasanya. Meski eksperimen itu belum membuahkan hasil positif, Ragini menilai hal tersebut menjadi pembelajaran berharga untuk menghadapi Piala Dunia U17 mendatang. Pertemuan antara Indonesia dan Mali jelas akan menjadi salah satu duel paling ditunggu di Piala Kemerdekaan 2025. Indonesia membawa semangat juang tinggi usai mengalahkan Uzbekistan, sementara Mali datang dengan rekor kemenangan besar yang membuat mereka semakin percaya diri. Ucapan sang pelatih Mali bahwa mereka menargetkan kemenangan melawan Indonesia menambah panas atmosfer pertandingan ini. Lantas, bagaimana menurut kalian? Apakah Garuda Muda mampu membungkam rasa percaya diri Mali dan mempertahankan tren positif mereka? Ataukah justru Mali akan membuktikan ucapannya dengan mencuri kemenangan di kandang tuan rumah? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Karena dukungan dan analisa dari kalian semua bisa menjadi semangat tambahan bagi Timnas Indonesia U17 untuk berjuang lebih keras lagi di lapangan. Curhatan Ramadan Sananta hijrah ke Liga Malaysia. Kisah Ramadan Sananta kini menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Striker muda berusia 22 tahun itu membuat keputusan besar dalam karirnya dengan hijrah ke Liga Malaysia untuk memperkuat DPMM FC pada musim 2025-2026. Keputusan ini tidak datang begitu saja, melainkan berangkat dari tekad kuat Sananta untuk menambah pengalaman sekaligus mencuri perhatian pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Ia berharap penampilannya di Malaysia bisa membuka jalan untuk kembali dipanggil ke skuad Garuda, khususnya untuk agenda FIFA Matchday pada September 2025. Sananta menuturkan bahwa usianya yang masih muda adalah alasan utama ia berani mengambil tantangan baru.
Dalam wawancara dengan kanal YouTube Harimau Malaya, ia mengungkapkan rasa penasarannya terhadap atmosfer Liga Super Malaysia yang dikenal kompetitif. Di usia masih 22 tahun mungkin yang begitu masih muda, saya pengen mencoba hal yang baru. Karena Malaysia memiliki liga yang kompetitif bagus. Jadi, kenapa tidak saya mencoba hal yang bagus? Ucap Sananta penuh keyakinan. Dari kata-katanya itu terlihat jelas bahwa keputusan ini bukan sekadar hijrah, melainkan sebuah langkah penuh pertimbangan untuk masa depan kariernya. Hijrahnya Sananta ke Liga Malaysia memang terbilang cukup berani. Sebagai mantan pemain Persis Solo, ia telah menunjukkan kualitasnya di Liga 1 Indonesia, tetapi kini ia ingin membuktikan diri di luar negeri. Liga Malaysia dianggapnya sebagai salah satu kompetisi yang bisa menjadi batu loncatan untuk mengasah kemampuan sekaligus menunjukkan kapasitasnya di level lebih tinggi. Dengan begitu peluangnya untuk masuk ke daftar pemain timnas Indonesia akan semakin terbuka lebar, apalagi di bawah arahan pelatih kelas dunia seperti Patrick Kluivert. Sejauh ini Sananta telah memainkan 2 pertandingan bersama DPMM FC dan berhasil tampil impresif. Ia sudah mencetak 1 gol serta menyumbangkan 1 assist. Kontribusi itu langsung mendapat sorotan media baik di Indonesia maupun Malaysia yang menilai bahwa adaptasinya berjalan cukup cepat. Bagi Sananta, performa bagus di awal menjadi sinyal positif agar ia terus konsisten menunjukkan ketajamannya. Ia sadar bahwa konsistensi adalah kunci untuk memastikan dirinya masuk ke dalam radar pelatih timnas Indonesia. Sananta pun tidak menutupi ambisinya. Ia terang-terangan menyebut bahwa targetnya bersama DPMM FC adalah untuk membuktikan diri agar dipanggil ke timnas Indonesia pada FIFA Matchday September mendatang. Saat itu skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga tersebut bukan hanya sekadar uji coba, tetapi juga persiapan penting sebelum menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia sendiri tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak, sehingga kualitas para pemain yang dipanggil harus benar-benar mumpuni. Dalam curhatannya, Sananta seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak ingin hanya menjadi pemain biasa di liga domestik. Ia ingin keluar dari zona nyaman dan membuktikan bahwa dirinya layak menjadi salah satu ujung tombak masa depan timnas Indonesia. Dengan usianya yang masih muda, kesempatan itu masih terbuka lebar. Namun semua bergantung pada kerja keras, konsistensi, dan kemampuannya dalam menjaga performa di klub. Kehadiran Sananta di Liga Malaysia juga sekaligus menjadi simbol bahwa semakin banyak pemain Indonesia yang berani merantau untuk menambah jam terbang internasional. Hal ini tentu bisa membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola nasional, karena pemain yang terbiasa bersaing di luar negeri biasanya memiliki mentalitas lebih matang saat kembali membela Garuda. Pertanyaannya kini, apakah langkah Sananta ini akan berbuah manis dengan panggilan dari Patrick Kluivert pada FIFA Matchday mendatang? Ataukah ia masih harus menunggu lebih lama untuk membuktikan diri? Bagaimana menurut kalian, apakah hijrah Sananta ke Liga Malaysia adalah pilihan tepat untuk kariernya? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, karena dukungan kalian bisa menjadi motivasi tambahan bagi sang striker muda untuk terus bersinar.